Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat lagi ya. Tentunya menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai atau yang ada di sekeliling kita. Dan kali ini kita akan memanfaatkan sebuah charger HP bekas yang sudah tidak terpakai. Charger ini charger HP jadul ya, charger Asia. Ini sudah tidak terpakai tapi ini masih menyala dan bisa kita gunakan untuk membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat. Alat ini nantinya bisa kita gunakan untuk servis lampu LED. Fungsinya untuk mengetes chip LED-nya ya. Dan alat ini bisa kita gunakan juga untuk mengetes LED yang lain. Yang terpenting itu nggak lebih dari voltase alat yang kita buat kali ini. Oke, nggak usah panjang lebar lagi. Bagaimana cara pembuatan atau perakitannya? Yuk langsung saja simak videonya. Oke, sebelum kita rakit, di sini saya jelaskan dulu untuk bahan-bahan yang harus kita siapkan ya. Yang pertama pastinya ada charger HP. Untuk charger HP-nya ini kalian bisa memakai yang bekas ataupun memakai yang baru. Yang terpenting kita gunakan yang masih menyala. Dan kita potong kabelnya seperti ini, kita ambil secukupnya aja. Selanjutnya kita siapkan satu buah modul step up, dan untuk step up-nya ini saya pakai yang seri XZ016. Untuk seri XZ016 ini cuma sampai 28 volt ya. Tapi nggak masalah karena ini cuma buat contoh aja. Jika kalian ingin membuatnya, kalian bisa pakai yang seri XL6009. Itu bisa mencapai 35 volt. Kemudian kita siapkan satu buah voltmeter, dan untuk voltmeternya ini saya pakai voltmeter yang 3 kabel. Kalian juga bisa memakai yang volt ampere meter ya, terserah kalian mau pakai yang mana. Kemudian kita siapkan dua buah jack banana warna hitam dan merah. Dan yang terakhir kita siapkan satu buah resistor. Untuk ukurannya kita pakai yang ukuran 2K2. Kalau wattnya terserah kalian ya, mau pakai yang 1/4, setengah, 1 atau 2 itu nggak jadi masalah. Nah, untuk bahan-bahannya cuma itu aja, mudah kita dapatkan. Oke, langsung saja kita rakit terlebih dahulu, baru nanti kita rangkai. Untuk merakitnya di sini kita tempel memakai lem bakar aja supaya cepat kering. Dan untuk perakitannya saya percepat aja ya, supaya menghemat durasi videonya. Karena saya yakin kalian bisa memasangnya sendiri. Oke, langsung saja kita rakit. Dan setelah kering hasilnya jadi seperti ini. Ini sudah kencang, nggak akan terlepas. Oke, langsung saja kita rangkai. Pertama-tama kita sambung dulu antara kabel positif dan negatif pada charger dengan kabel positif dan negatif pada voltmeter. Kita sambung secara paralel, yang negatif ke negatif, yang positif ke positif. Nah seperti ini. Kemudian untuk kabel positifnya ini tinggal kita pasang ke input positif pada modul step up. Oke, seperti ini. Dan ini tinggal kita solder aja supaya nggak akan terlepas. Kemudian untuk kabel negatifnya tinggal kita pasang ke input negatif pada modul step up. Nah seperti ini, dan ini tinggal kita solder aja supaya nggak terlepas. Nah seperti ini ya untuk rangkanya, dan pastikan ini jangan sampai terlepas. Oke, setelah kita pastikan nggak akan terlepas, kita menuju ke proses selanjutnya.
Untuk proses selanjutnya kita pasang resistornya terlebih dahulu. Dan untuk pemasang resistornya ini kita pasang di output positif modul step up. Nah, kira-kira seperti ini, dan ini baru setengah jadi. Untuk modul step up-nya ini terbalik ya guys. Seharusnya yang ada trim potnya ini ada di bagian atas, supaya nanti bisa kita setting untuk voltasenya. Oke, di sini saya balik terlebih dahulu supaya nanti bisa kita setting voltasenya. Dan setelah saya ubah posisinya, hasilnya jadi seperti ini ya. Ini mau saya balik, tapi untuk kabel casnya nggak nyampe, jadi saya posisikan seperti ini. Yang terpenting untuk voltasenya bisa kita setting. Dan untuk resistornya ini sudah saya pasang kabel juga, karena videonya itu nggak terekam ya. Jadi saya jelaskan aja untuk kabel yang terpasang di resistor ini. Untuk kabel yang terpasang di resistor ini adalah kabel sensor pada voltmeter. Dan kita tambahin kabel seperti ini nanti kita pasang ke jack banana. Bagaimana? Apakah sampai di sini sudah jelas? Jika sudah, kita lanjutkan. Kemudian untuk kabel dari resistornya ini tinggal kita pasang ke jack banana warna merah. Nah seperti ini, dan ini tinggal kita solder supaya nggak terlepas. Untuk kabel warna merah ini atau jack banana warna merah ini nanti kita fungsikan untuk positifnya. Oke, selanjutnya kita siapkan satu buah kabel lagi untuk menyambung output modul step up ke jack banana warna hitam, atau ini kita fungsikan untuk negatifnya. Pastikan untuk penyolderannya ini benar-benar kencang ya, jangan sampai terlepas. Dan untuk alatnya ini sudah jadi dan siap kita coba. Tapi sebelum kita coba, kita rapikan terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita coba, dan sini sudah saya siapkan sebuah stop kontak. Untuk alatnya tinggal kita colokkan aja. Nah, untuk alatnya ini bisa menyala ya, dan disitu terbaca 25,7,8 volt. Jika kalian memakai step up 6009, kalian bisa bentokan sampai 35 volt. Tinggal kalian sesuaikan aja dengan maksimal voltase pada voltmeternya. Kalau voltmeternya sampai 30 volt, tinggal kalian bentokan aja ke 30 volt, jangan lebih, karena nanti akan merusak voltmeternya. Oke, untuk stop kontaknya ini kita ganjal ya, supaya voltmeternya itu lebih terlihat. Nah kalau begini kan lebih terlihat ya. Kita fokuskan ke voltmeternya. Dan jika alatnya ini kita konsletkan seperti ini, untuk alatnya ini nggak akan mati ya, tapi untuk voltmeternya itu cuma berubah angkanya menjadi angka kosong semua. Nah bisa dilihat untuk angka voltmeternya menjadi angka kosong semua ya. Ini harusnya angka kosong semua, tapi entah kenapa ada angka 6-nya di belakang. Kemungkinan untuk voltmeternya ini agak suar, tapi nggak masalah ya, karena ini cuma buat contoh aja. Dan di sini sudah saya siapkan beberapa lampu untuk mencoba alat ini. Oke, kita coba memakai lampu LED 5 mm terlebih dahulu. Apakah lampunya ini akan mati apa enggak? Kita buktikan ya, karena untuk voltasenya 25 volt. Nah bisa dilihat untuk lampunya menyala ya, dan disitu terbaca 1,9 untuk lampu LED 5 mm warna merah. Dan ini enggak putus ya, karena untuk alatnya ini sudah auto volt. Jadi alatnya ini akan menyesuaikan dengan voltase lampu LED yang kita cek atau kita tes. Oke, sekarang kita coba memakai lampu LED yang warna lain ya. Kita coba cek memakai lampu LED yang warna hijau. Terbaca berapa untuk voltasenya? Nah untuk lampu LED warna hijau ini untuk voltasenya terbaca 2,9 volt. Jadi kalau mau masang lampu LED seperti ini, untuk voltasenya jangan lebih dari 3 volt ya, supaya lebih awet. Oke, sekarang kita coba memakai lampu LED 5 mm warna kuning. Untuk voltasenya terbaca berapa di situ? Nah untuk voltasenya terbaca 2 volt. Jadi kalau lampu LED warna kuning ini voltasenya jangan lebih dari 2 volt ya, supaya lampunya lebih awet. Selanjutnya kita coba memakai lampu LED 12 volt ya. Terbaca berapa untuk voltase lampu LED 12 volt ini di alat yang kita buat kali ini?
yang positif ke positif, yang negatif ke negatif. Nah, untuk lampu LED 12 volt ini kalau kita cek memakai alat yang kita buat kali ini terbaca 7,7 volt. Jadi untuk minimal voltase untuk menyalakan lampu LED 12 volt ini adalah 7 volt dan maksimalnya 12 volt. Oke, sekarang kita coba buat mengetes lampu rumah seperti ini ya. Karena alat ini emang kita fungsikan untuk perbaikan lampu atau buat servis lampu. Kita coba tes satu terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat untuk satu lampunya di situ terbaca 7,99 volt. Jadi karena alat ini cuma mencapai 26 volt, alat ini bisa mengetes 3 chip mata lampu LED sekaligus. Kalau 4 pasti nggak bakal bisa ya. Karena untuk lampu LED seperti ini itu pemasangannya dipasang secara seri. Jadi kalau 4 lampu pasti nggak bakal bisa. Karena untuk alatnya ini cuma 26 volt. Mantap. Nah, kalau 3 lampu dia masih bisa ya. Dan disitu terbaca 23 volt. Oh ya guys, selain untuk mengetes lampu LED, alat ini bisa kita gunakan juga untuk mengetes dioda zener. Tapi saya cari dioda zenernya itu nggak ketemu, jadi di sini nggak saya cek ya. Yang terpenting untuk alatnya ini berhasil kita buat dan berhasil buat mengetes lampu-lampu LED seperti ini. Nah, itulah bagaimana cara membuat alat yang sangat keren dan sangat bermanfaat menggunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Piye menurutmu cah? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.